Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan segala puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di hari Jumat yang mulia, agung dan penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa mampu menghentakkan niat dan langkah kita memenuhi seruan Allah, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Berapa banyak saudara kita yang saat ini berkeliaran di pinggir jalan raya, di mal maupun di pasar, di klub maupun diskotik, di hotel maupun di tempat rekreasi mereka muslim. Sehat jasmani mereka, rahmat Allah pun bersemayam kepada mereka. Akan tetapi nikmat iman dan Islamnya dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pun berapa banyak saudara kita yang saat ini berbaring di rumah sakit dalam kondisi yang lemah dan tentunya tidak berdaya, dengan harapan di hati mereka untuk mengikuti sholat Jumat berjamaah. Rahmat Allah pun bersemayam kepada mereka. Akan tetapi nikmat sehatnya dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya hari ini kita menjadi orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah karena masih ada iman di dalam diri kita. Pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan statementnya dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh kepada kalian untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadharul bai', dan tinggalkan usaha dan bisnis kita. Apapun usaha dan profesi kita, maksimalkan totalitas penghambaan kita, pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita berharap semoga rangkaian aktivitas kita pada hari ini, segala ibadah sholat kita, saum kita, zikir kita, Quran kita, mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Amanah ini nanti akan kembali kepada Allah, akan dipertanyakan, bahkan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nikmat amanah yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita di sisa akhir hidup hayat kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Tentunya dengan hijrah fi sabilillah, hijrah untuk mengkaji Al-Quran, hijrah untuk mengkaji diri, hijrah untuk perubahan yang luas, transformasi. Bentuk amal-amal soleh inilah yang nanti yang Allah sampaikan, yang Allah inginkan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalal Jalaluh, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya, hanya menyampaikan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Kalau kalian ingin berjumpa dengan aku, kata Allah, carilah bekal sebanyak-banyaknya, yaitu amal soleh. Sehingga dengan amal soleh inilah yang nanti akan membela kita, menyelamatkan kita, menjaga kita, menghangatkan kita di dunia. Kita mendapatkan keberkahan, ampunan, rahmat Allah. Bukan hanya di dunia saja Allah membayar secara kas. Ketika kita masuk alam barzah, zikir kita, Quran kita, tahajud kita, duha kita, sedekah kita, zakat kita, puasa Muharram kita yang hari ini kita laksanakan 10 Muharram, nanti semua amal tersebut akan menemani kita, menyelamatkan kita, menjaga kita, menghangatkan kita, sampai Allah mengatakan hafizallah, Allah jaga diri kita di alam barzah. Alangkah indahnya. Buatlah Allah tersenyum, buatlah Allah bahagia. Dengan cara apa? Melakukan amal soleh. Dengan amal soleh inilah yang nanti kita akan berjumpa dengan Rabbul Jalal Jalaluh, bahagia dunia dan akhir. Dan endingnya, ketika amal soleh ini diperlihatkan Allah kepada kita, apakah kita orang yang beruntung di hadapan Allah, yang bisa memasukkan anak kita, istri kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan mungkin kita seret anak dan istri kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ini proses yang sangat panjang, masih ada kesempatan kita untuk membenahi hidup. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedua belah mata kepada kita, sehingga dengan mata ini kita bisa mampu melihat? Jadikan fungsi kedua belah mata ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik, membaca Al-Quran. Mata juga bisa dekat dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita mulut, sehingga dengan mulut ini kita pandai berkomunikasi. Jadikan mulut, sarana ini, media ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan yang baik-baik kepada anak dan istri kita, bertasbih, bertahlil, bertakbir, sampai mulutnya orang yang beriman kepada Allah mengatakan yang baik-baik, jauh dari mudarat yang tidak bermanfaat. Ini pun dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi nilai amal ibadah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedua belah tangan kepada kita. Dengan tangan ini kita bisa mampu menggenggam berbagai macam aktivitas. Ini pun nikmat amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedua kaki kita, sehingga dengan kaki ini kita bisa mampu melangkah sesuka hati kita dimanapun kita berpijak. Ini pun nikmat amanah. Jadikan kedua belah kaki kita yang saat ini Allah titipkan untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir di majelis taklim, cinta dengan ulama, bergaul dengan orang-orang soleh, sholat berjamaah. Ini akan menjadi saksi nilai yang sangat baik, menjadi amal, menjadi buah ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal, sehingga dengan akal ini kita bisa mampu menjadi orang yang cerdas, intelektualitas. Jadikan fungsi akal fikiran yang Allah titipkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berpikir, menciptakan, merenungkan alam semesta ini, ditantang kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun termasuk dekat dengan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak, istri, harta, jabatan, kedudukan, semua ini nanti akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Allah sudah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan hijrah inilah, di bulan Muharram inilah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang yang beriman eksistensinya ketika dititipkan hijrah dari mulai mata, tangan, kaki, pikiran, hati, bi amwalihim wa anfusihim, dihijrahkan, perubahan yang luar biasa. Waqfid janahaka lil mu'minin, dia rendah hati, tidak sombong. Ketika menatap saudaranya dengan penuh cinta dan kasih sayang, tidak benci. Dia tahu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Dia begitu cinta kepada saudaranya. Dan dia mengamalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Belum dianggap beriman seseorang di antara kalian sebelum menyayangi saudaranya. Sayangi saudara kita dengan sedekah, perhatian dengan doa. Jangan sampai di hati kita terbesit untuk membenci saudara kita, padahal kita sholat, membaca Al-Quran, sedekah, belum sampai di hadapan Allah. Kalaulah hati kita saling memusuhi satu sama lain, doakan terbesit di hati kita, ya Allah, aku pandang saudaraku, sehatkan badannya ya Rob, panjangkan usianya ya Rob. Jikalau seandainya saudaraku ini dalam keadaan kesulitan, ya Rob, berikan dia jalan keluarnya. Inilah hati qalbun salim, hati yang selamat buat dirinya dan selamat buat orang lain. Orang yang beriman kepada Allah faham dan mengerti hakikat ketika dia amanahkan dirinya di hadapan Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari yang terbaik di hadapan Allah. Orang yang beriman ketika dititipkan waktu, tempat, tahun, bulan, minggu, hari, wal asri, dia mengamalkan demi masa, demi waktu, demi tempat, diberikan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah, membaca, berdialog, berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk zikir, amalan yang indah. Sampai Allah mengatakan bagi orang yang beriman, berzikirnya orang yang beriman termasuk cinta kepada anak dan istrinya. Ketika menatap istrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang, tidak mencaci maki istrinya, tidak menunjuk-nunjuk tangannya di depan wajah seorang istri. Jadilah orang yang beriman, insan yang sejati, muslim yang mengerti, faham. Ini amal yang terbaik, termasuk berzikir kepada Allah. Ketika dia baca, ketika dia makan, diawali dengan bismillah. Diajarkan anak dan istrinya untuk berzikir kepada Allah. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Di bulan Muharram ini tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini salah satu orang yang begitu cinta, perhatian penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Mu'az bin Jabal ada kekhawatiran jauh dengan Rasulullah dan imannya pun merosot. Kemudian Rasulullah menatap wajah Mu'az bin Jabal.
Wahai Mu'adz bin Jabal, apa yang engkau khawatirkan dengan aku ya Rasul? Aku khawatir aku jauh dari engkau. Wahai Mu'adz bin Jabal, aku berikan doa, bacalah setiap sholat fardumu. Semakin mantap imanmu kepada Allah, tidak goyah, istiqomah, konsisten di hadapan Allah. Mau ya Rasul? Rasul berikan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amal yang terindah doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini selalu senantiasa mengingat engkau. Kalau kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah, mengesahkan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, Allah menyampaikan pula mengagungkan kita, mensucikan kita, membesarkan kita. Bukan hanya sampai di situ, rahmat Allah pun berlimpah ruah kita dapatkan, ampunan Allah pun kita akan mudah kita dapatkan kalaulah kita bersyukur, berzikir kepada Allah. Bacalah doa ini, Allahumma a'inni ala zikra, terutama di bulan Muharram. Semakin mantap keimanan kita kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan selalu hamba ini bersyukur akan anugerah nikmat yang Allah, kecil maupun besar. Dia redo atas ketentuan takdir dari Allah. Seorang ayah ketika keluar dari rumah, dia membaca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Targetnya tidak sesuai dengan harapan, tapi dia beriman kepada Allah, terus ikhtiar di hadapan Allah, mencari bakal amal, mensyukuri akan nikmat Allah, termasuk berzikir dan amal soleh. Dia faham jangan sampai dia kufur nikmat, kufur dengan ilmunya, kufur dengan sholatnya, kufur dengan Qur'annya. Selalu alhamdulillah ditatap oleh Allah. Tatapan Allah sungguh indah. Wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku ini berzikir, bersyukur saat aku uji. Inna Allah azza wa jalla, sampai inna izamil jazai ma izamil bala, sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyat dan ujian cobaan orang yang beriman. Diuji masalah ekonomi yang luar biasa. Dia wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman italahum, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala cinta seorang hamba, suatu masyarakat ketika diuji masalah ekonomi yang luar biasa. Faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dari Allah, ikhlas, bersabar dan mampu menjalani, lulus, Allah berikan rahmat ampunan. Falahu ridho, Allah ridho kepada kita kalaulah kita ikhlas dan mampu menjalani hidup ini. Ketika dia beramal dengan kesabaran, ketika dia beramal dengan keikhlasannya di hadapan Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang marah tidak terima ketika Allah memberikan ujian yang luar biasa. Wa man sakhita falahu sukhtu, mendatangkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ujian di bulan Muharram ini, maka hendaknya kita harus bersabar dan berikhlas. Histori Muharram ini begitu banyak perjalanan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala diberikan gelar ulul azmi. Oleh karena jadikan sesuatu histori ini flashback untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bi dzalik wa dza irsyadan wa ta'lima. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Wardallahumma arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabatir Rasulillah ajma'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahya'i minhum wan amwat. Ya Allah ya Tuhan, kami hari ini Engkau masih berikan umur yang panjang sehingga kami bisa menikmati tahun baru Islam 1445 Hijriah, dan kami masuk di bulan Muharram yang Engkau sucikan ini ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, maafkan kesalahan kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh wa soleha, berakhlak beradab, anak yang cerdas yang soleh ya Rabb. Ketika nanti kami keluar ruh dari jasad kami, anak kami, istri kami ya Rabb, jadikan kami ya Rabb wafat dalam husnul khatimah ya Rabb. Jauhkan hati kami kesombongan ya Rabb, jadikan hati dan tempat kami tawadu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon dan meminta ya Allah. Berkahi rizki kami ya Allah, perbanyaklah rizki kami ya Allah, halalan thayyibah. Jikalau seandainya kesulitan yang kami alami, berikan kami jalan keluarnya ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.